Hai sob, gue Faisal. Gimana nih kabar kalian semua? Setelah semingguan kali ya, kalian kerja di rumah atau belajar di rumah. Pokoknya harus tetap semangat, harus tetap efektif, efisien dalam bekerja ataupun beraktivitas. Intinya tetap sehat lah, sama semangat buat kalian semua. Jangan lupa buat cuci tangan juga rajin-rajin ya. Di tangan gue sekarang udah ada Realme 6 Pro yang hari ini di launching di Indonesia. Sebelum launching, sebenarnya gue udah pakai smartphone ini semingguan untuk kebutuhan review, dan gue menjadikan Realme 6 Pro sebagai daily driver. Saat pembuatan video ini, jujur gue belum tahu nih harga dari Realme 6 Pro. Mungkin kalau harganya udah keluar, gue akan masukin di kolom deskripsi ya. Untuk reviewnya sendiri, kalian udah bisa baca lengkap di situs Telset ID. Di situ lengkap banget review dari gue. Pokoknya detail lah untuk desain, performa, layar, terus kamera dan lain-lain ada di situ. Tapi di video kali ini gue hanya mau fokus review di sektor performanya. Karena sebenarnya smartphone ini punya spesifikasi yang menurut gue menarik. Pertama, dia menjadi smartphone di Indonesia yang pertama kali menggunakan Snapdragon 720G. Emang kayak gimana sih Snapdragon 720G? Nah itu tuh kenapa alasannya gue mendingan bahas soal performanya dulu. Karena kan orang Indonesia juga masih butuh lah soal performa atau spesifikasi dari smartphone yang pengen dia beli. Mending tonton terus, simak terus sampai akhir video ini ya sob. Jadi dalam bahasan performa ini gue akan bahas soal layar, terus juga pastinya spesifikasinya, terus benchmarking juga, dan ulasan sedikit soal gaming test yang telah gue lakukan di Realme 6 Pro. Untuk layar, jadi meskipun dia menjadi suksesor dari Realme XT, tapi layarnya bukan Super AMOLED sob, jenisnya. Realme 6 Pro pakai layar berjenis IPS LCD, ukurannya 6,6 inci, cukup lega. Meskipun masih IPS LCD, tapi Realme ngasih kelebihan pada layar Realme 6 Pro. Kelebihan itu dinamain sebagai Ultra Smooth Display. Maksud dari Ultra Smooth Display ini adalah layar dengan refresh rate 90 Hz. Udah kayak HP gaming nih, udah kayak Realme X2 Pro. Setara lah ya teknologi refresh rate-nya. Selain 6,6 inci, terus refresh rate-nya 90 Hz, layarnya juga udah resolusi maksimalnya Full HD, dan aspek rasionya tuh sinematik sob. Bukan 19,5 banding 9 atau 19 banding 9, tapi 20 banding 9. Jadi desain layarnya itu memanjang, dan bezelnya tipis, pastinya ada punch hole juga di sini sebagai tempat buat kamera depan. Nah, pengaturan default di bagian layar sendiri sebenarnya 60 Hz pengaturan defaultnya. Cuman karena gua seringnya main game di Realme 6 Pro, jujur main game di smartphone ini tuh nyaman banget lah, smooth banget, asalkan refresh rate-nya 90 Hz. Jadi apa sih arti refresh rate itu? Kalau buat kalian yang mungkin taunya, oh refresh rate 90 Hz itu HP gaming. Nah, refresh rate itu sebenarnya adalah hitungan berapa kali gambar pada layar di refresh dalam 1 detik. Jadi kalau misalnya kita pakai fitur 90 Hz, berarti rata-rata gambar yang ditampilin pada layar akan di-refresh 90 kali setiap detiknya. Dan lihat nih, cepet banget kan? Tuh. Cepet banget perpindahan, apalagi ketika kita mungkin main game ya. Nantilah kita ceritain di selanjutnya soal gaming test. Selain refresh rate-nya 90 Hz, layarnya juga dari Realme 6 Pro nih udah mendukung fitur OC Vision Effect. Itu apa lagi kan? Aduh, namanya ribet banget. Jadi fitur OC Vision Effect ini adalah fitur yang bisa ningkatin kejernihan layar saat menampilkan video sob. Jadi kalau misalnya kalian sukanya nonton Netflix, nonton YouTube di resolusi tinggi, asalkan internetnya cepat, ya aktifin nih fitur OC Vision Effect. Ini meningkatkan kualitas layar ketika menampilkan video atau konten-konten bergerak lainnya lah. Ditambah lagi nih, kalau masih bahas soal layar,
Layarnya tuh mendukung intensitas cahaya kecerahan sampai 480 nits. Kebayang dong, perpaduan antara 90 Hz refresh rate, terus OC vision effect, dan intensitas cahaya yang tinggi. Tampilannya pasti gonjreng. Berkualitas lah untuk menampilkan konten, main game, kerja, dan lain-lain. Dan pastinya Realme nggak meninggalkan fitur yang membuat mata kita nyaman. Makanya di sini ada fitur namanya screen color temperature dan juga eye care. Nah, eye care ini cocok banget buat kalian pakai ketika di malam hari yang misalnya kan, kalau misalnya kita lagi di malam hari nyalain HP kan terang banget gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah serap gitu ya. Nah, ini bisa dipakai dan juga bisa pakai dark mode. Nah, ini jauh lebih nyaman. Oke, itu soal layarnya. Sekarang ke bagian performanya atau spesifikasi dapur pacunya. Realme 6 Pro menjadi smartphone pertama di Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon 720G. Snapdragon 720G itu adalah chipset atau SoC dari Qualcomm yang terbaru dengan proses fabrikasi 8 nanometer. Kalau proses fabrikasi 8 nanometer itu berarti powerful dan juga efisien dalam hal daya tahan baterai. Konfigurasinya sendiri 2 core di 2,3 GHz dengan Kryo 465 Gold dan 6 core di 1,8 GHz Kryo 465 Silver. SoC Snapdragon 720G juga udah ngedukung chip AIE atau Artificial Intelligence Engine dari Qualcomm dan GPU Adreno 618 buat pemrosesan grafisnya. Oke, ini udah keren. RAM-nya 8GB jenisnya LPDDR4X, belum LPDDR5. Ya, malum lah smartphone kelas menengah. Storage-nya 128GB jenisnya UFS 2.1. Terus baterainya sob 4300 mAh. Ya, namanya juga HP Realme pasti didukung dengan teknologi fast charging dengan output yang besar. Nah, fast charging di sini outputnya 30 watt. Tapi sayangnya, smartphone ini tuh nggak ngedukung NFC. Padahal NFC penting banget buat masyarakat Indonesia, ya minimal buat ngisi e-money lah. Meskipun ekosistem di Indonesia soal NFC memang belum gede banget, tapi menurut gue NFC udah butuh banget lah dihadirkan dalam sebuah smartphone kelas menengah. Satu yang baru lagi dari Realme 6 Pro. Smartphone ini udah berjalan di Realme UI, bukan Color OS lagi. Basisnya Android 10. Nah, kalau ngomongin Realme UI sedikit, UI-nya sendiri mirip-mirip kayak Android stock sih, yang biasa ada di Google Pixel atau di smartphone berbasis Android One. Karena lihat, tampilannya putih bersih, terus nggak banyak bloatware. Bloatware-nya paling bawaan Realme aja sih. Itu pun dikit gitu ya, nggak banyak. Ya, feel smooth lah. Ini enak banget buat dipakai. Nah, kalau ngomongin soal benchmarkingnya, gue pakai 3 aplikasi benchmark sob. Yang pertama adalah Antutu Benchmark, terus kedua 3D Mark, dan yang terakhir adalah PC Mark. Antutu Benchmark sendiri, kalau yang buat kalian nggak tahu, dia adalah aplikasi pengujian atau aplikasi benchmark yang mengetahui atau mengukur performa smartphone secara keseluruhan. Sedangkan untuk 3D Mark itu untuk mengetahui performa GPU, dan untuk PC Mark itu untuk mengetahui bagaimana performa smartphone saat digunakan buat bekerja, multitasking, atau lainnya. Nah, di sini kelihatan, kalau pakai Antutu Benchmark, Realme 6 Pro mencatatkan skor 277.541 poin. Gue udah melakukan beberapa perbandingan sih di smartphone ini, dengan smartphone ini. Perbandingan yang gue lakukan adalah dengan smartphone lain di kelas yang sama, menengah, dengan spesifikasi yang hampir sama, yaitu Redmi Note 8 Pro, dia pakai MediaTek Helio G90T, Samsung Galaxy A71, dia pakai Snapdragon 730G, dan Xiaomi Mi Note 10 Pro, dia udah pakai Snapdragon 730G. Dan hasilnya, Realme 6 Pro itu unggul jauh dari Xiaomi Mi Note 10 Pro dan Samsung Galaxy A71, tapi kalah dikit dibandingin Redmi Note 8 Pro. Nanti gue akan tampilin hasil perbandingan di Antutu Benchmark-nya. Sebenarnya
perbandingan ini keluar, skor-skornya ini keluar berdasarkan review yang kita lakukan juga sob. Jadi gue ngebandinginnya dengan smartphone yang pernah kita review sebelumnya. Nah untuk 3D Mark di sini ada dua tes sebenarnya. Yang pertama adalah Slingshot dan yang kedua adalah Slingshot Extreme. Di basis OpenGL 3.1 dan juga Vulkan API. Nah untuk hasilnya di Slingshot, Realme 6 Pro menghasilkan skor 3.527 poin. Dan kalau dibandingin dengan 3 smartphone tadi, Realme 6 Pro cuman kalah tipis saja dari Samsung Galaxy A71. Nah, sementara untuk Slingshot Extreme OpenGL 3.1, smartphone ini mencatatkan skor 2.516 poin. Dan untuk Vulkan, yang Extreme Vulkan, mencatatkan skor 2.332 poin. Nah, kalau dibandingin dengan 3 smartphone tadi, Realme 6 Pro ketinggalan sedikit di pengujian Vulkan oleh Redmi Note 8 Pro, tapi sisanya itu unggul jauh sob. Dan ini menjadi sebuah perolehan yang bagus menurut gua dan menjadi tanda warning bagi brand-brand lainnya. Ya, kalau Realme 6 Pro ini menjadi salah satu smartphone kelas menengah yang performanya bagus sob. Nah, benchmark selanjutnya adalah PC Mark. Realme 6 Pro mencatatkan skor sekitar 10.217 poin. Nah, skor ini kebilang tinggi untuk sebuah smartphone kelas menengah karena kalau dibandingin dengan 3 smartphone lainnya, skor ini unggul jauh lah, cukup telak. Nah, kalian bisa lihat perbandingannya di screenshot yang gue lampirkan di video ini. Oke, selanjutnya adalah baterai. Untuk baterai, tadi kan udah disebut 4300 mAh. Mendukung juga fast charging 30 watt sebagai pengisian cepatnya. Nah, berdasarkan pengujian yang telah gue lakukan pakai aplikasi battery log. Jadi battery log itu buat nyatet aktivitas yang ada pada baterai. Jadi ini lebih akurat sih kalau menurut gue untuk mencatat sebuah proses charging dan menghabiskan baterainya. Gue sengaja menghabiskan baterai smartphone ini sampai 4%, terus ngecas nih sampai 100% pastinya. Dan dalam prosesnya itu hanya membutuhkan sekitar 65 menit aja, 1 jam lebih 5 menit. Dan kalau dirinci itu kalau sampai 37 menit kita ngecas di sini tuh. Jadi gue ngecas mulai dari jam 8 malam, 8 lebih 12, dan kalau ngecasnya 37 menit, sekitar jam 8 lebih 42 menit itu sudah mencapai 61% di sini. Sementara untuk 90% cukup waktu dalam 48 menit aja. Baterainya udah terisi sampai 90%. Dan itu ngebut kalau menurut gue sob. Ngebutnya baterai Realme 6 Pro berbanding terbalik dibandingin ketahanannya, dan itu bagus menurut gue. Karena gue pakai 2 pengujian di sini. Pengujian pertama adalah memutar video YouTube di resolusi Full HD atau 1080p dengan koneksi yang stabil pakai WiFi. Non-stop pastinya dari 100% sampai baterai tersisa sekitar 5%. Dan gua bisa nonton video YouTube, nggak nonton sih sebenarnya, tinggalin aja. Itu dalam waktu 16 jam non-stop, kurang lebih. Jadi dari jam 7 kurang 9 menit malam, beres-beres besoknya jam 10.46 pagi. Itu awet banget loh sob, buat sebuah baterai 4300 mAh. Berarti kan SOT-nya pun 16 jam. Kebayang dong kalau SOT-nya sekitar 6 atau 7 jam, mungkin bisa lebih dari seharian ya. Pengujian selanjutnya gue pakai aplikasi PC Mark lagi, menggunakan fitur Battery Life. Berdasarkan fitur Battery Life di PC Mark, Realme 6 Pro mencatatkan skor 10 jam 8 menit, dan itu lumayan untuk sebuah smartphone kelas menengah. Sekarang ke bagian gaming test.
Jadi di bagian game ini sebenarnya Realme 6 Pro adalah smartphone kelas menengah yang menurut gue punya fitur game yang tergolong lengkap. Kalau dibandingin smartphone kelas lainnya ya, memang nggak lengkap banget, nggak kayak smartphone gaming, tapi ini tergolong lengkap lah untuk sebuah smartphone mainstream. Karena di sini ada fitur namanya Game Space. Nah, fitur Game Space ini adalah fitur buat memaksimalkan fitur gaming atau performa dari smartphone saat gue lagi main game. Di sini ada fitur buat menyesuaikan performa smartphone. Nah, biar ngegas performanya, kalian bisa pakai mode competition mode. Itu performanya jauh lebih ngebut dibandingkan sebelumnya. Dan di sini juga kalian bisa mengatur blok notifikasi, menghindari telepon masuk dan lain-lain. Kan bete pasti kalau lagi main game serius ada notifikasi pesan atau ada yang nelpon. Tapi menurut gue fitur Game Space yang gue suka di sini adalah ketika gue main game, contohlah misalnya Call of Duty. Jadi di sini ada informasi soal FPS counternya, tuh ada informasi CPU, performa CPU dan GPU, ada informasi soal intensitas atau kualitas jaringan yang dipakai, dan juga sisa baterai yang terpakai, sisa baterai yang ada, itu lengkap menurut gue, karena beberapa smartphone kelas menengah yang pernah gue pakai, bahkan smartphone daily driver yang gue pakai sekarang itu masuk ke kategori flagship mungkin ya, itu nggak ada fitur FPS counter dan lain-lain. Jadi ini terbilang lengkap untuk sebuah smartphone kelas mainstream. Nah, untuk gaming testnya, sebenarnya tim Telset itu membagi game di 3 kategori sob. 3 kategori yang gue maksud itu ya berdasarkan 3 kategori gamenya. Jadi yang pertama adalah game low. Game low di sini ada beberapa game ringan seperti Angry Birds, Subway Surfer, dan COC atau Clash of Clans. Terus game mid atau game kelas menengah kayak Mobile Legends, Arena of Valor, sama Free Fire. Dan game high, COD Mobile, PUBG Mobile, dan F1 Mobile. Nah, saat gue menjajal semua game ini nih, ini semua game gue mainin nih selama review. Jadi puas lah pokoknya ya. Nah, saat gue menjajal game semuanya nih di Realme 6 Pro, game mid sama game low mah lewat lah. Itu udah dijalani dengan lancar banget di smartphone ini. Bahkan game high di kategori tertinggi, PUBG Mobile sampai COD Mobile, terus F1 Mobile yang terkenal sebagai game berat. Kalau menurut gua, ya di PC aja kan F1 Mobile berat banget. Nah, di smartphone pun sama beratnya. Itu bisa dijalanin secara smooth, tanpa kendala yang berarti sob. Gua pakai fitur FPS counter tadi saat main COD Mobile. COD Mobile di resolusi tertinggi, di grafis tertingginya tuh gue dapet grafis very high dengan frame rate very high juga. Itu bisa ditampilin secara stabil di 60 fps. Sementara untuk PUBG Mobile di grafis maksimal HD dengan frame rate high ditampilkan secara stabil di 30 fps dan 40 fps asalkan pengaturan grafisnya diturunkan menjadi smooth dengan frame rate ultra. Sementara untuk F1 Mobile, gua kira Realme 6 Pro bakal kewalahan saat mainin F1 Mobile. Ternyata enggak, 30 fps stabil saat mainin F1 Mobile. Dan itu perolehan yang bagus menurut gua untuk sebuah smartphone kelas menengah. Ya itu berarti Realme 6 Pro bisa memainkan game apapun, bisa mendukung aktivitas gaming pengguna secara sempurna lah ibaratnya, dengan kualitas performa yang bagus, baterai yang awet, layar yang oke, dan lain-lain. Ya untuk kesimpulannya sih, ini gua nggak masukin soal harga ya, karena gue belum tahu nih harganya. Tapi menurut gua Realme 6 Pro menjadi smartphone kelas menengah yang menarik di tahun ini. Karena pertama, dia menjadi smartphone pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 720G. Kedua, layarnya 90Hz refresh rate-nya. Main game tuh oke banget sob. Ketiga, kualitas layarnya sendiri bagus berkat OC Vision Effect. Keempat, RAM storage-nya juga besar, baterainya pun awet.
ditambah dengan adanya fast charging 30 watt. Terus yang terakhir, game space-nya lengkap untuk sebuah smartphone kelas mainstream. Itu aja sih bahasan gue soal performa dari Realme 6 Pro. Like videonya kalau kalian suka, komen dan share juga, bagikan ke orang-orang yang pastinya pengen tahu soal Realme 6 Pro ini. Gue Faisal, nuhun sob.